Aku melihat jeritan dari dalam kubur. Kisah mistis pemandi jenazah di tahun 2007. Aku masih ingat jelas hari itu. Bukan karena itu adalah jenazah pertama yang kuurus. Bukan pula karena itu pertama kalinya aku turun ke liang lahat. Tapi karena di hari itulah aku mendengar sesuatu yang tidak pernah bisa kulupakan sampai sekarang. Suara seseorang yang memohon dengan putus asa, tolong saya, sakit sekali. Padahal suara itu bukan berasal dari orang hidup. Suara itu datang dari seseorang yang sudah berada di dalam kubur. Dan sejak hari itu, aku sadar bahwa tugas mengurus jenazah bukan hanya soal keberanian menghadapi kematian. Ada hal-hal yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar melihat mayat. Namaku Rahmat Hidayat. Aku tinggal di sebuah kampung di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Tahun 2007 menjadi tahun yang mengubah hidupku. Saat itu, aku sama sekali tidak memiliki latar belakang keluarga yang menjadi pemandi jenazah. Bahkan keluargaku tidak ada satupun yang pernah berkecimpung dalam urusan kematian. Lucunya, aku justru termasuk orang yang sangat penakut. Melihat orang meninggal saja, aku tidak berani. Lewat depan rumah orang yang baru meninggal pun kadang membuat bulu kuduku berdiri. Namun suatu sore, ketika suara pengumuman kematian terdengar dari musala kampung, ada sesuatu yang aneh terjadi dalam diriku. Entah kenapa muncul dorongan yang sangat kuat untuk belajar mengurus jenazah. Dorongan itu begitu kuat hingga membuatku memberanikan diri menemui seorang amil senior bernama Pak Harun yang selama puluhan tahun mengurus pemakaman di kampung kami. "Pak, saya mau belajar," kataku gugup. Beliau menatapku beberapa saat lalu tersenyum. "Kalau mau belajar, ikut saja." Hari itu menjadi awal semuanya. Aku mengikuti seluruh proses pengurusan jenazah dari awal, mulai dari menyiapkan kain kafan, memotong tali pengikat, membersihkan perlengkapan pemandian, hingga ikut mengantar ke pemakaman. Yang membuatku heran, orang yang meninggal itu tampaknya bukan orang biasa. Sejak siang, rumah duka dipenuhi tokoh masyarakat, ulama, pejabat, dan kendaraan mewah. Aku hanya diam dan memperhatikan. Siapa sebenarnya orang ini? Tapi aku tidak berani bertanya. Menjelang sore, jenazah dibawa ke pemakaman. Aku memberanikan diri meminta izin turun ke liang lahat. Padahal itu pertama kalinya dalam hidupku. Jantungku berdebar tak karuan, tanganku dingin, kakiku gemetar. Saat jenazah perlahan diturunkan, aku berada di posisi kepala. Mau tidak mau, aku harus memeluk tubuh yang sudah tak bernyawa itu. Rasa takut bercampur panik memenuhi dadaku. Namun semua berjalan lancar. Jenazah berhasil dimakamkan. Kuburan ditutup, doa selesai dibacakan. Tidak ada kejadian aneh sedikit pun. Setidaknya sampai aku pulang ke rumah. Baru beberapa menit berjalan meninggalkan makam, seluruh tubuhku mendadak terasa nyeri luar biasa. Persendianku seperti copot, lututku lemas, punggungku sakit, kepalaku berat. Aku sampai harus berjalan sangat pelan menuju rumah. Begitu sampai, aku langsung menjatuhkan diri ke lantai ruang tamu. Tubuhku masih penuh tanah kuburan. Aku bahkan belum sempat mandi, dan tanpa sadar, aku tertidur. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, aku melihat seekor harimau besar berdiri di depanku. Tubuhnya jauh lebih besar daripada harimau biasa. Matanya tajam, di kepalanya ada semacam mahkota emas. Harimau itu menatapku, lalu berbicara. "Terima kasih," aku membeku. "Karena hari ini kau sudah membantu mengurus jasadku." Aku tidak mengerti. Harimau itu melanjutkan, "Semoga hidupmu diberkahi dan dimudahkan rezekinya." Saat itulah aku melihat puluhan harimau lain berdiri di belakangnya. Mereka diam, seolah sedang memberikan penghormatan. Satu persatu mereka menghilang. Sampai akhirnya tinggal harimau bermahkota itu seorang diri. Saya pamit. Setelah mengucapkan kalimat itu, sosoknya perlahan menghilang. Aku langsung terbangun. Tubuhku basah oleh keringat dingin. Keesokan harinya, aku menceritakan pengalaman itu kepada seorang kerabat tua yang dianggap memiliki banyak pengetahuan spiritual. Wajahnya langsung berubah serius. Menurutnya, orang yang meninggal kemarin
semasa hidup dikenal memiliki ilmu kewibawaan yang sangat kuat. Konon, ilmu itu sering diasosiasikan dengan simbol harimau. Beberapa hari kemudian, aku mencari tahu. Dan ternyata benar, almarhum dahulu adalah tokoh masyarakat yang sangat disegani. Saat itulah, aku mulai berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Namun aku memilih menyimpan pengalaman itu. Dalam hati, aku tetap melanjutkan belajar mengurus jenazah. Dan ternyata, pengalaman berikutnya jauh lebih mengerikan. Suatu hari, aku mengurus jenazah seorang pemuda. Tubuhnya penuh tato, telinganya bertindik besar, di lengannya terdapat bekas-bekas sayatan yang aneh. Aku tidak berpikir macam-macam. Bagiku, dia tetap manusia yang harus dimuliakan. Seperti biasa, aku ikut turun ke liang lahat. Awalnya semua berjalan normal, sampai saat aku mulai memiringkan tubuh jenazah ke arah kiblat. Tiba-tiba, aku mendengar suara di telinga kiriku. "Tolong saya." Aku langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Aku mengira suara itu berasal dari pelayat di atas, namun semua orang tampak tenang. Aku kembali melanjutkan pekerjaanku. Lalu, suara itu terdengar lagi. Kali ini, lebih jelas. "Tolong, saya, tolong, saya." Jantungku langsung berdegup keras. Keringat dingin mulai keluar. Aku mencoba mengabaikannya. Namun, suara itu terus terdengar dan semakin lama semakin menyayat hati. Lalu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tanah di depanku mendadak berubah seperti layar televisi. Aku bisa melihat sebuah pemandangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Langit berwarna merah kehitaman. Kabut pekat memenuhi udara. Di tengah suasana menyeramkan itu berdiri 3 sosok. Satu sosok berada di tengah. 2 sosok lainnya berdiri di kanan dan kiri. Yang satu membawa semacam gada berduri. Yang satu lagi memegang cambuk panjang. Tanpa henti mereka memukul sosok yang berada di tengah. Cambuk menghantam, gada menghajar. Berulang-ulang, tanpa jeda. Sementara sosok yang dipukul terus menjerit. "Sakit, tolong saya, sakit." Jeritan itu sama persis dengan suara yang kudengar di telingaku. Tubuhku langsung lemas, napas terasa sesak. Setiap kali sosok itu dipukul, jeritannya langsung terdengar jelas di telingaku. Bukan sekadar suara, aku bisa merasakan penderitaannya. Seolah rasa sakit itu ikut masuk ke dalam tubuhku. Keringat dingin mulai membasahi punggung. Tanganku bergetar, napas terasa berat. Aku ingin keluar dari liang lahat saat itu juga. Aku ingin lari, aku ingin menutup telingaku. Namun, aku tidak bisa. Proses pemakaman belum selesai. Sebagai petugas, aku harus bertahan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku mempercepat pekerjaan, memiringkan jenazah, merapikan kain kafan, memasang penyangga, menutup bagian samping liang, sementara jeritan itu terus terdengar. Tanpa henti, tanpa jeda. Semakin lama, semakin menyayat hati. Aku merasa tubuhku seperti kehilangan tenaga. Lemas, dingin, hampir roboh. Saat tanah mulai ditimbunkan dan mencapai mata kakiku, aku akhirnya menyerah. Aku menoleh ke arah keluarga. "Maaf, saya minta digantikan." Suaraku bahkan terdengar bergetar. Mereka mengira aku kelelahan, padahal yang sebenarnya terjadi jauh lebih mengerikan. Aku naik dari liang lahat, lalu berjalan sempoyongan menuju sebuah saung kecil di dekat area makam. Di sana, aku duduk sendirian. Tubuhku masih gemetar, keringat dingin terus mengucur, dan yang paling mengganggu, suara jeritan itu masih terdengar samar di telingaku, seolah belum benar-benar pergi. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari tahu tentang almarhum. Bukan karena ingin menghakimi, tapi karena aku ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dari beberapa warga dan teman-temannya, aku mendengar cerita yang sama. Pemuda itu ternyata sudah lama terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Bahkan kabarnya, ia menggunakan zat yang cukup keras. Aku hanya diam mendengarnya. Pikiranku langsung kembali pada penglihatan di dalam liang lahat, pada jeritan yang kudengar, pada sosok yang memohon pertolongan. Namun, sampai hari ini,
Aku tidak pernah berani menyimpulkan apapun, karena hanya Allah yang mengetahui hakikat sebenarnya. Aku hanya menceritakan apa yang kulihat dan kudengar saat itu. Tidak lebih, tidak kurang. Pengalaman itu menjadi salah satu ujian mental terbesar selama aku menjadi pemandi jenazah. Sejak saat itu, aku semakin berhati-hati, semakin lembut saat mengurus jenazah, semakin sadar bahwa kematian bukanlah perkara sederhana, karena ada banyak hal yang tidak mampu dilihat mata manusia biasa, dan terkadang Allah memperlihatkan sebagian kecil rahasia itu kepada orang-orang tertentu, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pelajaran, agar kita mengingat bahwa hidup ini tidak berlangsung selamanya. Sebab, sampai hari ini, setiap kali aku berdiri di tepi sebuah liang lahat, aku masih teringat suara yang pernah kudengar pada sore mendung tahun 2007 itu. Suara seseorang yang sudah meninggal, yang terus menjerit dari tempat yang seharusnya sunyi. Tolong saya, sakit, tolong saya. Dan suara itu tak pernah benar-benar hilang dari ingatanku.